Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Imam yang kami hormati, Ketua dan seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid yang kami muliakan, guru-guru kami, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang kami hormati, kemudian seluruh jamaah Arafah yang telah berhadir. Ada di tengah-tengah kita Direktur Bank Aceh, kemudian para caleg juga, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zul, dari berbagai macam partai. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang menjadi calon pemimpin kita itu mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon maaf kami tidak menyebutkan satu persatu nama tokoh-tokoh kita yang berhadir. Namun semua kita yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita telah dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan perintahnya, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sabi-sabi senantiasa selalu kita berdoa kepada Allah agar seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang dibacakan oleh Pak Imam tadi itu adalah surah Ar-Rahman, terdiri dari 78 ayat. 31 ayat diantaranya di penghujung Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fabi ayyi ala ila rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan kepada kita sebagai hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita kehendaki, Allah sediakan kepada kita sebagai hamba, sebagai makhluk, apalagi kita sebagai manusia. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka makna lagi nikmat yang kamu dustakan. Semalam seorang orang kaya bermimpi, dia bertemu dengan dua orang malaikat. Malaikat yang pertama sibuk sekali, dia mencatat, sibuk sekali kerjanya. Sementara seorang malaikat yang lain begitu santai kerjanya. Maka orang kaya ini mendekati malaikat yang sibuk mencatat. Lantas orang kaya ini bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, kenapa engkau begitu sibuk? Kemudian malaikat itu mengatakan, saya ditugaskan Allah sebagai pencatat segala macam bentuk permohonan hamba. Maka saya sibuk sekali mencatat berbagai macam permintaan, proposal. Maka saya sibuk. Kemudian orang kaya ini datang kepada seorang malaikat yang lain, yang nyaris tidak begitu sibuk seperti malaikat yang pertama. Kemudian ditanyakan, kenapa Anda itu begitu santai sekali, berbeda dengan malaikat yang satu tadi itu begitu sibuk?
Saya ditugaskan oleh Allah agar saya mencatat hamba yang bersyukur. Itu mimpi seorang kaya tadi malam. Dia sempat menyampaikan mimpi dia itu. Ternyata memang kenyataannya begitu. Malaikat yang mencatat hamba yang bersyukur itu tidak begitu sibuk. Memang kenyataannya banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan? Lepro saga ulang-ulang oleh Allah. Munya kitanya mungkin hanya lebih lega lain syuk aja. Tapi Allah masih mempertanyakan 31 kali di dalam Al-Quran, nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Munya di rumah dong. Apakah ba anak? Rangkapa kali tajuk ke anak? Tapi perintah barangkali hanya ditunaikan. Lega dapegah barangkali kita akan memarahi dia. Tapi Allah 31 kali mengulang-ulang kalimat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmat. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sebagai hamba untuk selalu bersyukur atas nikmat. Ibadah bersyukur, beribadah sepanjang hayat di kandung badan. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Setelah 2 tahun saya kembali ke masjid ini. Sebelumnya masih sebagai musola. Ada Pak Jafar yang selalu mengundang saya. Sebelumnya sebagai musola. Saya sempat ceramah tarawih Ramadan 2 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah saya kembali tampil di masjid ini untuk menyampaikan tausiah. Di komplek ini banyak teman-teman saya, sahabat saya, relasi di komplek perumahan ini. Dan alhamdulillah hari ini musala ini telah berubah menjadi masjid. Ada pelaksanaan sholat Jumat. Sebelumnya terjadi polemik lah kira-kira begitu, perbedaan pendapat, dan alhamdulillah hari ini sudah ada keputusan kira-kira begitu setelah polemik yang berkepanjangan sehingga masjid ini menjadi masjid yang kemudian bisa ditunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Hadirin yang mulia, hari ini kita masih di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Rabiul Awal itu adalah bulan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama berpendapat kelahirannya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, tapi jumhur ulama berpendapat bahwa Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal. Semua masyarakat muslim di dunia itu merasa gembira, merasa bahagia menyambut bulan Rabiul Awal. Maka di belahan dunia manapun kita melihat berbagai macam tradisi menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak terkecuali kita di Aceh. Malah di Aceh itu ada satu tradisi yang sangat unik. Dipastikan di belahan dunia manapun tidak ada tradisi unik seperti di Aceh saat ini. Orang di luar sana bertanya, kenapa pelaksanaan Maulid di Aceh itu sampai 100 hari? 3 bulan tambah 10 hari. Ada orang-orang di luar sana, malah mereka mengatakan perbuatan orang Aceh itu tindakan atau perbuatan mubazir. Mungkin mereka itu tidak paham akan alasan-alasan kenapa orang Aceh merayakan atau memperingati Maulid Nabi sampai 100 hari lamanya. Adalah Sultan Ali Moghayasyah. Semua kita mengenal beliau sebagai Sultan pertama Kerajaan Bandar Aceh Darussalam. Beliau mendirikan negara atau Kerajaan Bandar Aceh Darussalam itu 12 Rabiul Awal tahun 913 Hijriah atau bertepatan dengan 23 Juli tahun 1507 Masehi. Jadi Nangronyo Gepedang tepat 12 Rabiul Awal
tahun 913 Hijriah. Ketika beliau mendirikan kerajaan Bandar Aceh Darussalam, beliau menyampaikan wasiat-wasiatnya kepada kita. Jadi wasiat itu tidak hanya ditujukan kepada generasi di saat itu, juga kepada kita yang hidup di hari ini. Maka beliau memberikan nama daripada wasiat yang disampaikannya dengan pohon kerajaan Aceh. Ada 21 wasiat yang disampaikan oleh beliau. Dan wasiat Sultan Ali Moghayyasah ini disebutkan di dalam manuskrip tersebut sebagai sabda muafakat. Sabda muafakat, titah yang disampaikan dari hasil musyawarah para ulama ketika itu. Musyawarah dengan para ulu balang, hulu balang, termasuk para menteri kerajaan. Beliau musyawarahkan sehingga muncul sabda muafakat yang merupakan wasiat untayan daripada nasihat beliau yang terdiri daripada 21 wasiat. Maka kita fokus nanti kepada wasiat poin ke-17 tentang peringatan Maulid. Wasiat pertama yang disampaikan oleh beliau ini menarik untuk kita telaah lebih lanjut. Wasiat ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masyarakat Aceh, oleh seluruh rakyat Aceh. Ketika itu beliau menyampaikan wasiat yang pertama bahwa bagi orang Aceh yang sudah mukallaf, khususnya bagi laki-laki, kemana saja dia pergi wajib membawa senjata berupa rencong, sikin yang panjang, pedang, atau jenis senjata-senjata yang lain. Maka orang Aceh tahun 80-an, orang-orang tua kita, kemana saja dia pergi tetap dia bawa rencong, tetap dia bawa sikin, lam keiyang cikana tikin. Kemudian pemerintah mengeluarkan aturan di negara ini untuk tidak boleh membawa atau menggunakan senjata tajam. Tahun 80-an kita lihat orang-orang tua kita sering membawa senjata tajam kemana dia pergi. Maka napamiu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Aceh. Upamiunya, urang Acehnya rencong kiri kanan, dompet bisa hilang. Itu pamiu. Itu dasar itu. Karena kewajiban bagi rakyat Aceh untuk membawa senjata pagi dan siang dan malam kemana saja dia pergi. Kemudian yang kedua disampaikan lagi oleh Ali Moghayyasah bahwa setiap rakyat Aceh yang mendirikan bangunan, baik itu berupa rumah, menasah, masjid, balai-balai, agar tiap rumah itu ada tiang. Di ujung puting di bawah bara, hendaklah mereka itu mengikat kain putih dan merah. Mengikat kain putih dan merah. Maka takalan bak rumah orang Aceh di bara, di ujung puting di bawah bara itu ada kain warna putih dan merah. Mungkin itu yang menjadi cikal bakal bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mantun Siribeli Mortuh kon golom declare NKRI. Mungkin itu yang menjadi cikal bakal bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia merah dan putih. Kemudian yang ketiga, disampaikan oleh Ali Moghayyasah bahwa syariat kita di Aceh itu bermazhab Syafi'i. Yang negara banget dia salah paham. Bermazhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah dalam seguluh praktek ibadah. Dan 3 mazhab yang lain tidak boleh kita nafikan dalam kondisi tertentu dengan memenuhi syarat-syarat syariah. Yang kalian Sultan Ali Moghayyasah, betapa toleransinya dia sejak abad 15 ketika negara ini didirikan mengakui keberadaan mazhab dalam koridor ahli sunnah wal jamaah. Tidak hanya Syafi'i saja. Manpet boh mazhab diakui oleh negara. Sampai dengan Oronyo
di Aceh secara khusus dengan syariat Islam yang berlaku mengakui keberadaan 4 mazhab itu. Mazhab kerajaan memang Syafi'i, tapi mengakui keberadaan 3 mazhab yang lain. Jadi mazhab Hanafi, Maliki, dan Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Begitu toleransinya Sultan Ali Moghayyasha sampai kemudian beliau mengakui keberadaan 4 mazhab tadi. Maka kepegahlom di Ali Moghayyasha terlarang bagi rakyat Aceh untuk belajar mengajar kelompok 72 yang menyesatkan, kecuali ahli sunnah wal jamaah. Maka dalam satu hadis oleh Rasulullah akan muncul 73 golongan. 72 golongan masuk neraka, 1 masuk ke dalam surga, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Dari zaman kagak peterang oleh Sultan Dayo bahwa dilarang bagi rakyat Aceh untuk belajar mengajar terkait dengan kelompok 72 kecuali ahli sunnah wal jamaah. Tujuan yang ban mandum hadirin gepu selamat getanyo di Aceh. Berselamat getanyo dunia dan akhirat. Dan itu tanggung jawab pemimpin. Hingga kemudian Sultan Ali Moghayyasha mengatakan lagi, hendaknya rakyat Aceh itu belajar ilmu kebal, belajar ilmu silet, ilmu pedang, ilmu bela diri. Yang perintah Sultan. Di akhir wasiatnya dia mengatakan agar rakyat Aceh itu selamat dalam kehidupan dunia. Wiyumerno ilmu bela diri agar selamat dalam kehidupan dunia. Wiyumerno ilmu pedang agar selamat dalam kehidupan dunia. Yang perintah raja. Maka tidak heran dayah-dayah dulu itu kalau bahasa kita sekarang ekstrakurikuler itu yang diajarkan ilmu bela diri. Ulama-ulama getanyo salah satu Allahu yarham Tumin Blang Bladeh. Beliau itu ahli silat. Gubernur ilmu bela diri. Menyuronyo barangkali ekstrakurikuler. Tapi kajarin takalan uronyo di lembaga-lembaga pendidikan Islam dayah pesantren yang mereka mengajarkan ilmu bela diri. Baik itu yang salafi maupun dayah terpadu. Jarang diajarkan ilmu bela diri. Padahal itu perintah sultan. Dan manfaat bagi generasi katanya orangnya. Dengan kondisi zaman kita. Anak-anak kita hari ini dibuli. Anak-anak kita hari ini didolimi, dikasari oleh sesama temannya di sekolah. Menyana bekal ilmu bela diri, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Uronyo dipoh gedanyo lagi dipoh anak gedanyo luar biasanya lagi kira-kira manok potong. Iban manok potong di hana milawan karena dia tidak punya kemampuan apa-apa. Apalagi yang membuli, yang memukul dia itu rame-rame, dikeroyok rame-rame, dia tidak ada ilmu bela diri sehingga dia tidak bisa menjaga diri. Beredar foto yang menyedihkan kita. Beredar video yang sangat viral beberapa waktu yang lalu. Betapa anak itu dibunuh, dikeroyok ramai-ramai hingga kemudian dia meninggal dunia. Maka Sultan Ali Moghayyasha dari dulu telah menyampaikan wasiatnya agar kita belajar ilmu bela diri agar selamat di dunia ini. Kemudian pelom kepegah Ali Moghayyasha kepada laki-laki yang sudah mukallaf, yang sudah baligh, wajib bagi mereka itu untuk belajar ilmu agama ahli sunnah wal jamaah agar mereka itu selamat dalam kehidupan akhirat. Yang negara legepegah perkara dunia oleh pemimpin, gepegah perkara akhirat. Maka tujuan kelahiran pemimpin, kemunculannya di permukaan bumi ini menyelamatkan rakyatnya di dunia dan keselamatan mereka di akhirat. Jadi menyejaman na pemimpin katanya untuk menghadirkan kembali bank konvensional, itu dia mengajak rakyatnya untuk masuk neraka. Tidak ada pilihan di Aceh yang berlepegah. Kena pemimpin katanya dengan pernyataannya, biar orang Aceh itu memilih. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk memilih. Kita memilih surga. Tidak boleh bagi kita memilih neraka. Apalagi pemerintah membuka peluang dengan pernyataannya.
untuk memilih buruk atau baik. Urang Aceh memilih kebaikan, mencari ridha Allah, husnul khatimah dalam kematian, kemudian balasannya surga. Maka tanggung jawab pemimpin tidak lain mengantarkan rakyatnya selamat di dunia, selamat pula mereka di akhir. Begitu Sultan Ali Moghayat Shah menyampaikan wasiatnya. Kemudian bagi perempuan yang sudah baligh, bagi perempuan wajib gepegah li Ali Moghayat Shah agar belajar dan mengajar merangkai bunga, menenun kain, mengukir, menggambar. Ali Moghayat Shah menyampaikan itu tahun 1507 bahwa kerja perempuan itu merangkai bunga. Kerja perempuan itu adalah membuat gambar, menenun kain. Uronyo terbalik. Kondisi zaman sudah berubah. Yang pegat-pegat papun bungong urang agam ternyata. Yang cumucop tailor di Kampung Baru pi urang agam. Ata taurinong ngicop li urang agam. Ai baje urinong kadang-kadang mahir sit urang agam menjahitnya. Artinya apa? Ali Moghayat Shah sejak dulu sudah job description, gebagi tugas. Nyo kerja perempuan, ini kerja laki-laki. Gebagi tugas habis, ada fungsi mereka masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Maka dalam pembagian tugas itu ada satu yang disebutkan oleh orang Aceh tempo dulu. Urang agam mu'u umong, urang inong jak semula. Yang tugas Ali Moghayat Shah yang gejuk job description tadi. Jadi orang agam mu'u umong, orang inong jak semula. Gebagi tugas li Ali Moghayat Shah. Jadi orangnya hanali. Kita nyo jaga anemiat di rumah. Orang inong yang mu'u ke diulang. Itu kondisi. Dan sejak dulu Ali Moghayat Shah telah membagi fungsi kita sebagai laki-laki di Aceh, begitu pula dengan fungsi perempuan di Aceh. Kemudian selanjutnya, dan ini yang menjadi fokus kita, di poin yang ke-17, beliau menyampaikan, kewajiban orang Aceh untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 3 bulan berturut-turut tambah 10 hari. Kalau kita genapkan dan kita kalkulasi, lebih kurang 10 urau. Tujuannya silaturahmi, kunjung mengunjungi kampung ke kampung, masjid ke masjid, pribadi-pribadi untuk menjambung tali silaturahmi. Pertanyaan kita kemudian, ada tidak pesan normatif agama di dalamnya di saat kita memperingati Maulid? Di samping alasan sejarah tertuhuru atau pegat Maulid di Aceh, ada alasan norma agama, silaturahmi tadi. Yang geyu oleh Nabi. Maka sempena Maulid terjalin silaturahmi yang baik di antara satu pribadi dengan pribadi, keluarga dengan keluarga. Uronyo silaturahmi kita jauh tidak bermanfaat, tidak ada nilai makna sama sekali. Silaturahmi kita hanya sebatas dengan WA saja. Wabah Ustaz Jul, paduboh hanemit ka Ustaz Jul, keadaan uronyo sehat. Dengan WA saja. Tidak pernah kita berkunjung ke rumah beliau, tidak pernah kita berkunjung bersilaturahmi ke balai beliau. Dengan WA saja. Tidak bermakna. Tapi sempena mulut tak undang pribadi, diba mantaboh keluarga rumah kedanyo. Bahagia hati kita, terjalin silaturahmi. Uronyo lu pegat balun, lu undang urang drone. Tinggal nu pegat di urang drone, nu undang kamu, terjalin silaturahmi. Norma agama di dalamnya. Maka kepegali Nabi dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga kamu mencintai saudara kamu seperti kamu mencintai diri pribadi kamu sendiri. Maka dengan silaturahmi muncullah cinta dan kasih sayang sesama. Dan sejak dulu Ali Moghayat Shah telah menyampaikan itu agar kita selalu menyambung tali silaturahmi. Maka tak jaga nyan ban mandum hadirin.
Sejarah bagi kita yang disampaikan oleh Sultan Ali Mogaya Shah itu menjadi semangat dan spirit bagi kita orang Aceh generasi hari ini untuk membangun Aceh yang lebih baik di masa yang akan datang. Orangnya kebanyakan katanya hadirin yang mulia generasi rebahan. Ada istilah sekarang generasi rebahan. Dengan dapur baru-baru katruk makanan rumah. Betul ya lagi lombok. Dengan dapur baru-baru rumah dengan mangat-mangat katruk pakaian online. Kan generasi rebahan, tidak ada lagi kreativitas dari kita. Duduk-duduk di rumah sudah datang barang. Apalagi ibu-ibu dengan belanja online yang luar biasa. Ya kan, brandednya luar biasa. Dengan duduk dengan HP WA, katruk makanan, katruk pakaian, katruk tas branded dan sebagainya. Kita generasi rebahan hari ini, tidak kreatif. Maka bagaimana kita membangun Aceh? Jadilah kita itu generasi yang punya kreasi. Generasi yang punya semangat untuk membangun Aceh yang lebih baik. Maka sejarah yang ada jadi spirit, sejarah yang ada jadi cermin bagi kita. Bapak Insur Soekarno, presiden kita yang pertama mengatakan, jas merah, istilah beliau, jangan sesekali melupakan sejarah. Kita nyaris melupakan sejarah masa lalu. Kita tidak menjadikan sejarah sebagai cermin untuk kebaikan kehidupan kita yang lebih bagus di masa yang akan datang. Kita nyaris melupakan sejarah. Maka generasi hari ini jadikan sejarah sebagai cermin untuk membangun Aceh yang lebih baik di masa yang akan datang. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah mengatakan, sejarah itu pasti akan berulang asal syarat terpenuhi. Membangun peradaban Aceh seperti peradaban masa Sultan Iskandar Muda harus terpenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, kita membangun peradaban landasannya adalah ideologi. Membangun peradaban Islam, ideologinya tidak lain adalah Islam itu sendiri. Itu yang dibangun oleh Sultan Ali Mogaya Shah sampai kepada kerajaan cicitnya, yaitu Sultan Iskandar Muda. Nyencet daripada Ali Mogaya Shah, Sultan Iskandar Muda. Di abad ke-16 Islam Aceh menjadi negara superpower di saat itu. Landasan peradaban Islam Aceh dibangun dengan syariat Islam. Hari ini 20 tahun lebih sudah syariat Islam. Itulah landasan peradaban kita di Aceh. Pilar atau sendi atau dengan kata lain tiang-tiang dari peradaban itu kultur budaya, adat tradisi. Tentu kultur budaya ada tradisi tersebut yang sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Maka uronyo generasi kita uronyo, kita telah mengabaikan tradisi itu hadirin yang mulia. Kita mengabaikan tradisi kenebah indatu tempo dulu. Kita tidak lagi mengindahkan dan menghargai adat budaya kita sendiri. Sehingga kita berani mengatakan orang Aceh hari ini telah hilang jati diri dan identitasnya sendiri. Beda dengan orang Jepang. Yang orang Jepang dipegah le orang kali jauh Jepang. Dipegahnya wate perintah langsung dia kerja terus. Nyawate perintah dia pegah segala sesuatu sikana gaya droje itu laksanakan perintah. Dia tidak pernah menunda pekerjaan hari ini untuk dikerjakan besok. Dia tuntaskan hari ini. Itu orang Jepang dengan tradisi mereka yang selalu mereka indahkan di mana saja mereka berada. Maka orang kita mengatakan orang modern itu kan orang yang ilmu pengetahuan teknologinya, wawasan dan sebagainya. Orang modern itu mencintai tradisi adat budaya yang ada. Umedan tajak gadah identitas Aceh. Golom da pegah lom urang Aceh dijak uluan anggro. Ban mandum ditiak rubah agama hana dijalankan le, sembayang ditinggalkan begitu saja. Zaman-zaman tajak Jawa, tajak Medan dari mana? Pak, dari Aceh jadi imam. Uronyo tajak Jakarta dominan dari mana Aceh? Bawa narkoba. Masya Allah. Itu identitas yang kita pertaruhkan hadirin. Tuh di kurumpluan lo ajak pidato Jawa jam.
Pada pegang dari mana dek? Dari Aceh. Yang tahun 90-an lah ada bawa ganja. Yang tayo mahasiswa ganja dan yang pane ganja. Itu identitas dan kita mempertaruhkan itu hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi pendekatan sejarah dengan alasan historis tadi terbantahkan apa yang disampaikan oleh orang-orang di luar sana bahwa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Aceh selama 100 hari tidak punya alasan dan landasan. Kita telah menyampaikan itu dan telah meluruskan bahwa kita punya landasan sejarah sekaligus landasan atau alasan normatif agama kita. Karena ketika saya berceramah di Masjid Lampaseh, Pemku Banda Aceh yang menggelar acara itu, ketika kami ngobrol setelah ceramah, mereka pernah sempat ditanyakan ketika menghadiri sebuah seminar nasional di Jakarta, kenapa pelaksanaan Maulid di Aceh itu 100 hari lamanya. Mereka sempat berkomunikasi dengan pemerintah Aceh di saat itu, dengan seorang pejabat, bertanya, dan alasannya tetap alasan normatif. Nah, alasan sejarah adalah alasan yang pertama dan utama untuk menjelaskan praktek pelaksanaan Maulid di Aceh selama 100 hari. Yang kedua, hadirin yang mulia, normatif agama. Tujuan kita tidak lain adalah silaturahmi dan dibangun dengan alasan cinta dan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah sampai dengan Rasulullah hijrah ke kota Madinah, yang ditanamkan oleh Rasulullah selalu silaturahmi tadi. Bagaimana memperlakukan saudara-saudara kita seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Itu yang terus ditanamkan dan itu menjadi modal untuk kebangkitan Islam. Lewafat Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diteruskan perjuangan dakwah oleh Khulafaur Rasyidin. Itu pula yang diajarkan kepada yang lain, kepada umat Islam di saat itu. Ukhuwah Islamiyah. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia, dimanapun kita berada, kita harus selalu berselawat kepadanya, berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang di luar sana mengatakan kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang mulia, kenapa Allah dan Rasulnya memerintahkan agar kita berselawat kepadanya? Ada orang liberal yang mengatakan begitu. Menyenabi sidra orang yang hebat, kenapa Allah dan Rasulnya memerintahkan agar kita berselawat kepadanya, menyampaikan doa kepadanya? Kita membaca selawat, menyampaikan doa dan penghormatan kepada beliau, itu untuk diri kita, bukan untuk kemuliaan Nabi. Untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kesempurnaan kebaikannya itu telah diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka seorang ulama mengatakan nama beliau Abdullah Jawad Amuli, seorang ulama besar hari ini. Beliau mengatakan dengan berselawat bukan hendak kita memberikan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kebaikan itu anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab beliau diturunkan ke alam ini, sehingga kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang bernama manusia. Lat batat kayat bataya, mendapat rahmat daripada Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah Jawad Al-Muli ini juga mengatakan kemudian, itu ibarat seorang penjaga kebun bunga. Pada suatu hari raya dia memetik sekuntum bunga, kemudian bunga itu dipersembahkan kepada pemilik kebun. Padahal bunga itu yang punya kebun dimiliki oleh yang punya kebun. Artinya buah kebaikan yang kita miliki saat ini itu berasal daripada tanaman Rasulullah. Jadi semua kebaikan termasuk bunga mawar yang akan dipersembahkan itu berasal dari kebun dan taman Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kebaikan-kebaikan itu datang daripada Allah sebagai rahmat karena Rasulullah Muhammad SAW.
Maka kita berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kebaikan-kebaikan itu kembali kepada kita yang membaca selawat. Kita menyampaikan doa pula kepada keluarganya. Secara biologis beliau punya keluarga, punya anak dan cucu. Secara non biologis semua orang yang bertakwa itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis gepegah, alun Muhammadin kulla taqiyyin, gepegah Nabi. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi getanya orang yang bertakwa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari non biologis. Maka berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gepetren rahmat karena sebab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gepegah oleh seorang penyair di Arab, man ahabba syai'an aksaru min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak menyebut namanya. Cinta kita kepada orang tua, kemana saja kita pergi, kita mengingat dan menyebut namanya. Cinta kepada anak istri kita, kemana saja kita pergi, kita menyebut dan mengingatnya. Begitu pula cinta kita kepada Rasulullah, yang sejatinya melebihi cinta kita kepada orang tua dan keluarga. Kemana saja kita pergi, kita menyebut nama beliau, kita berselawat kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salata wahidah, sallallahu alaiha 10 salawatin, wa rafa'ahu 10 darajat, wa kutibat lahu 10 hasanat, wa muhiya anhu 10 sayyiat." Si barang kaso yang dimeselawat atuhlun gepegah Rasulullah 3, sesungguhnya Allah gemeselawat atu urang yang tipluh ge. Getulih 10 kebaikan, geangkat 10 derajat dan gehapuskan 10 keburukan. Maka oleh karena itu sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita saja berada, kapanpun waktunya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyebut namanya. Kemudian yang terakhir hadirin, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, leuh getanya melaksanakan seremoni acara. Berbagai macam kultur budaya kita hidupkan, kita munculkan dalam rangka memperingati Maulid. Kemudian kemana saja kita berada, kemana saja kita pergi, kapan saja waktunya, kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sangat penting, kita mengimplementasikan nilai-nilai selawat, salam dan doa kita di dalam kehidupan. Nilai-nilai selawat ini yang harus kita implementasikan di dalam kehidupan. Salawat itu jamak dari kata salat. Salat itu dalam bahasa bermakna doa. Doa itu adalah ucapan yang terus-menerus kita ucapkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nilai doa itu akhlak. Maka implementasi selawat yang sangat penting hari ini adalah bagaimana kita berakhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang pertama dan itu yang paling utama. Maka nilai selawat yang harus kita implementasikan tidak lain adalah akhlak. Akhlak yang pertama kepada Allah. Itu akhlak yang pertama. Bagaimana akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Seorang lelaki ganteng datang kepada Rasul. Belakangan diketahui lelaki itu adalah malaikat Jibril. Ma huwa ihsan ya Muhammad? Apa itu ihsan ya Muhammad? An ta'budallah ka'annahu tarak. Fa illam takun tarak fa innahu yarak. Beribadah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, yakin dan percaya bahwa Allah itu melihat kamu. Nah, itu akhlak kita kepada Allah. Orang Islam yang beriman punya keyakinan seperti itu. Kita tidak mampu menatap Allah, tapi Allah itu maha melihat dan maha menatap hambanya. Ada satu konsep hadirin, bahwa sesuatu yang tidak mampu kita lihat belum tentu sesuatu itu tidak ada. Kenapa kita sebagai makhluk tidak bisa melihat? Karena dua alasan saja. Terlalu gelap dan terlalu terang. Terlalu gelap dan terlalu terang. Kita yakin dan percaya bahwa di dalam masjid ini ada satu benda yang kecil. Namun kita tidak bisa menjangkau dan melihatnya karena kondisi masjid dalam keadaan gelap gulita. Mata kita terbatas, tidak bisa melihat karena kegelapan tadi.
Terlalu terang juga tidak mampu kita lihat. Menyegat mata uro-uronyo popo tipu tatangah ulangnya. Takalan mata uro. Kalau kita terlalu lama menatapnya, mungkin mata kita akan menjadi rabun, mata kita menjadi buta. Begitu juga dengan binatang yang bernama kelelawar. Long diminta ampun bak wate malam. Bahkan karena dia tidak sanggup menatap matahari. Matahari sebagai makhluk saja tidak mampu kita tatap, apalagi pencipta matahari itu, Khalik Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang tidak dapat kita lihat belum tentu sesuatu itu tidak ada. Begitulah konsep yang telah dirumuskan. Maka Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Zaid al-Yaman, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau wahai Ali pernah melihat Tuhan kamu? Kemudian Ali mengatakan, kaifa an a'buda ma la arah? Bagaimana aku menyembah Allah kalau aku tidak melihatnya? Qila kaifa tarah wahai Ali? Bagaimana engkau melihatnya? La a'buda la tarahu min syahadatil ayan walakin tarahul qulub bihaqaiqil iman. Kamu tidak bisa melihat dengan mata kepala ini, tapi kamu bisa melihat Allah itu dengan iman, dengan hati yang merupakan hakikat daripada iman. Kenapa demikian? Iman tidak bisa menipu kita, tapi mata sering menipu dan mengelabui. Di jalan yang lurus dari Ju'uh Dakalan ada setumpuk air. Ketika kita berdekatan, ternyata air itu hilang. Pandangan fata morgana kata orang. Tiang yang bengkok kelihatan lurus. Ada juga tiang yang lurus kelihatan bengkok di dalam sungai. Mata kita menipu. Tapi hati, hakikat daripada iman itu tidak pernah menipu. Orang Islam yang beriman yakin dan percaya, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah itu tetap maha melihat. Maka terpeliharalah kita sebagai orang Islam yang beriman di dalam kita melakukan aktivitas di dalam kehidupan ini. Kemudian akhlak yang kedua kepada manusia. Urutan dan turunannya kepada manusia yang pertama adalah dengan orang tua kita. Berapa banyak hari ini anak-anak yang durhaka hadirin yang mulia. Mereka tidak tahu ridha Allah itu ketika kedua orang tua ridha. Murka Allah itu di saat kedua orang tua kita murka. Berapa banyak anak-anak kita hari ini durhaka kepada kedua orang tua. Tanggung jawab kita mempersiapkan anak-anak kita yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang kita inginkan. Generasi ke depan adalah generasi yang taat kepada Allah. Dari sekarang persiapkan generasi itu. Mereka orang yang taat kepada Allah, generasi yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kita yang sebagai anak uronyo mantengna kedua orang tua. Jangan sesekali suara kita lebih tinggi daripada suara kedua orang tua kita. Jangan sesekali kita mengatakan menolak perintahnya. Selama perintah itu taat kepada Allah untuk kebaikan, laksanakan perintahnya walaupun dalam kondisi apapun. Dalam sakit menyejit tak bedah, kalau itu perintah daripada orang tua. Selama perintah itu adalah untuk kebaikan. Uronyo letan anak gedanyo yang membantah perintah orang tuanya. Mereka menjadi durhaka kepada orang tuanya. Sekali lagi hadirin yang mulia, ridha Allah itu karena ridha kedua orang tua. Allah akan murka karena kemurkaan kedua orang tua. Menyena desya mantang kita yang ngurunsi. Uronyo hadirin yang mulia, kita datangi mereka. Kalau kita sempat berkunjung, kunjungi dia. Kalau memang tidak sempat kita kunjung, telepon dia, hubungi dia. Minta maaf atas kesalahan. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ridha orang tua. Keberhasilan kita hari ini karena orang tua kita hadirnya mulia. Yang terus menerus mendoakan kita untuk keselamatan kita, keberhasilan kita, kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga turunannya hadirin yang mulia, dengan keluarga kerabat kita yang terdekat. Kemudian dengan guru kita, seterusnya dengan ulama-ulama. Kemudian dengan tetangga, dengan sahabat relasi. Kemudian yang terakhir akhlak kita dengan lingkungan tempat tinggal. Jaga kebersihan, salah satu akhlak dengan lingkungan. Maka akhlak itu menjadi penting bagi kita karena negara kesatuan Republik Indonesia ini dibangun dan didirikan dengan landasan budi pekerti yang luhur. Itu dasar, pondasi ketika negara kesatuan Republik Indonesia ini dibangun dan didirikan oleh founding father beberapa tahun yang lalu. Dasarnya adalah budi pekerti. Maka Amir Syakib Arsalan mengatakan, innamal ummamu akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhluquhum zahabu. Bangsa ini akan tegak karena budi, karena akhlak.
dan bangsa ini pula akan hancur karena kehancuran akhlak dan budi. Maka sebuah pantun Melayu menarik di akhir tausiah ini untuk kita renungkan. Kepegale orang Melayu, tegak rumah karena sendi, rusak sendi rumah binasa. Tegaknya bangsa karena budi, rusak budi bangsa binasa. Turulah tuan ilmu padi, semakin tua semakin tunduk diri. Senjata hidup adalah budi, kemana pergi pasti dikasihi. Salluna ala nabi, ya nabi salamun alaika, ya rasul salamun alaika, ya habibu salamun alaika, salawatullahi alaika, ya nabi salamun alaika, ya rasul salamun alaika, ya habibu salamun alaika, salawatullahi alaika. Demikian yang dapat Tuan sampaikan. Pat ranup yang hana mirah, pat penerah yang hana bajo, pat tutu yang hana salah, hana ba'awai tentena badudo. Hadallah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.